Kehadiran Marquez di Ducati merah bisa jadi pisau bermata dua. Tim pabrikan Ducati Lenovo berhasil mengamankan Marc Marquez untuk mengarungi MotoGP 2025. Kehadiran pebalap hebat dengan 6 gelar juara MotoGP itu tentunya sangat menguntungkan Ducati. Tapi di sisi lain, hadirnya Marquez bisa memiliki dampak negatif kepada tim pabrikan Ducati. Tak ayal, Marquez ibarat pisau bermata dua. Ini akan sulit bagi manajemen Ducati. Mereka harus pandai mengelola situasi, ungkap mantan pebalap MotoGP yang kini jadi pengamat, Sylvain Guintoli, dalam wawancara dengan TNT Sports, dikutip Rabu. Guintoli menilai, Ducati sudah melakukan langkah yang benar ketika memutuskan merekrut Marc Marquez untuk menjadi tandem Francesco Bagnaia musim depan. Soalnya, sebagai tim besar, Ducati harus memiliki pebalap papan atas di padeknya. Musim depan, Ducati Lenovo bakal memiliki 2 pebalap yang berstatus juara MotoGP. Ketika Anda mendapatkan 2 karakter yang kuat, di dalam dan di luar lintasan, itu akan menjadi sangat seru. Akan ada percikan, tambah Guintoli. Menarik jika melihat dinamikanya. Ducati melakukan pengorbanan besar untuk memasukkan Marquez ke tim pabrikan, ungkapnya lagi. Sebagai informasi, tim pabrikan Ducati Lenovo memutuskan merekrut Marquez dengan durasi kontrak 2 tahun, 2025 hingga 2026. Padahal sebelumnya, Ducati santer diberitakan bakal merekrut pebalap Pramac Racing, Jorge Martin, untuk menjadi tandem Bagnaia. Dari sisi komersial, Marquez memang lebih menarik dari Martin lantaran Marquez membawa gerbong sponsor yang cukup banyak. Selain itu, Ducati sejak lama diketahui jadi penggemar berat Marc Marquez. Tapi kehadiran Marquez di garasi tim pabrikan berpotensi menimbulkan disharmonisasi yang sudah terbentuk. Sebab, Marquez dan Bagnaia ibarat 2 matahari kembar. Akan ada naik turun, akan ada kemunduran, mereka, Marquez dan Bagnaia, akan mengambil risiko untuk mengalahkan satu sama lain, kata Guintoli. Hal senada dikatakan oleh pundit TNT Sports, Neil Hudson. Kata Hudson, dampak terburuknya, Ducati Lenovo bisa kehilangan dominasinya di MotoGP andai Marquez dan Bagnaia sibuk saling mengalahkan. Mereka bisa saja saling mengorbankan gelar juara, dan pebalap lain bisa saja mengambil alih gelar juara itu. Kita sudah pernah melihat itu sebelumnya, terang Neil. Di sisi lain, bakat Pedro Acosta dinilai kombinasi dari Casey Stoner, Marc Marquez, dan Valentino Rossi. Juara dunia MotoGP 3 kali, Jorge Lorenzo punya pendapat menarik mengenai sosok rookie Pedro Acosta. Jorge Lorenzo menyebut Pedro Acosta merupakan gabungan dari 3 pembalap legenda MotoGP, Casey Stoner, Marc Marquez, dan Valentino Rossi. Pedro Acosta langsung memantik perhatian pada awal MotoGP 2024. Sehingga ia mendapat promosi naik pangkat ke tim pabrikan KTM. Diwawancara oleh DAZN, Jorge Lorenzo mengidentifikasi ciri khas Acosta yang sangat penting. Caranya mempersiapkan diri, ribuan jam yang ia habiskan untuk mengendarai motor sejak kecil, dan dengan motor besar. Ejekan Pecco Bagnaia teruntuk Marc Marquez, kurangi bicara banyak bekerja. Francesco Pecco Bagnaia melempar psiwar bernada ejekan kepada Marc Marquez, yang dinilai terlalu banyak ekspektasi yang dibebankan kepada sang rider. Sukses Pecco Bagnaia mengambil alih posisi teratas dari Jorge Martin, juga menegasnya statusnya sebagai pembalap terbaik yang dimiliki Ducati. Selain itu, murid Valentino Rossi itu juga masih lebih baik daripada Marc Marquez di atas motor Ducati. Meskipun perbandingan tersebut kurang cukup adil karena Marquez menggunakan motor lawas pada musim ini. Persaingan FB63 versus MM93 secara adil baru akan terlihat pada musim depan saat 2 juara dunia itu menggunakan motor Desmosedici IP25. Bagnaia bahkan melemparkan psiwar bahwa keduanya akan bekerja dalam diam dan persaingan sesungguhnya adalah saat di lintasan. Sekarang saya lebih kuat dari Marc Marquez. Kita lihat saja nanti, tentu saja ekspektasi orang terhadapnya sangat berbeda, kata Bagnaia kepada Moak dilansir via Motosan.
Kami bekerja dalam keheningan, kami diam dan kemudian, lintasanlah yang berbicara. Karena saya tidak pernah memiliki kebiasaan untuk membuat penilaian sebelum melihat karyanya. Dikatakan bahwa Mark dengan Ducati akan menang, sekarang dikatakan bahwa dia tidak memiliki motor yang sama. Kita lihat saja tahun depan, ujar Bagnaia. Meski begitu, Bagnaia belum ingin berbicara lebih jauh bagaimana rivalitas yang terjadi antara dirinya dan Marquez ke depannya. Ini bukan waktunya untuk menyentuh bola. Apa yang akan terjadi, kita lihat saja nanti. Saya harus bersenang-senang dan melakukan yang terbaik, ucap Bagnaia. Kami tahu apa potensi kami dan dengan melakukan segalanya dengan benar. Saya tahu betul bahwa kekuatan saya adalah mampu mendeteksi situasi. Menurut pendapat saya, saat ini kami hanya memiliki sedikit lawan. Kita lihat saja nanti, ujarnya. Bagnaia kemudian mencoba mengulas mengapa Marquez masih belum bisa memaksimalkan motor Ducati. Dia mengungkapkan alasan mengapa dirinya masih menjadi pembalap Ducati yang sulit dikalahkan, yakni mampu melakukan pengereman dengan sangat keras. Menurut saya, dengan mengerem sangat keras, saya sangat sulit dilewati, kata Bagnaia. Jadi, jika salah satu dari mereka ingin melewati saya, ia, Marquez, cenderung melebar dan saya menyilang, kurang lebih begitulah dinamikanya. Akan tiba saatnya kami, saya dan Marquez, akan bertarung seperti di Aragon 2021 atau Jerez 2024. Di sisi lain, di Aragon saya memiliki lebih banyak. Saya ingin menang, saya tidak peduli dengan yang lain. Tidak ada yang namanya puas dengan posisi kedua tanpa mencoba terlebih dahulu. Dan saya akan selalu melakukan yang terbaik untuk melaju sejauh mungkin, entah itu berjuang untuk posisi ke-10 atau untuk menang, ujar Bagnaia. Di sisi lain, Joan Mir resmi memperpanjang kontrak bersama Honda untuk 2 tahun mendatang atau hingga MotoGP 2026. Mir memutuskan untuk terus bersama Honda meski kesulitan untuk bersaing di jalur perebutan gelar MotoGP. Di musim ini, finish terbaik Mir hanya di posisi ke-12. Pembalap asal Spanyol itu mengaku sangat senang bisa terus bersama Honda. Dengan perpanjangan kontrak ini, juara dunia MotoGP 2020 itu yakin akan bisa membantu Honda untuk terus berkembang. Pertama-tama saya sangat senang masih bisa ikut bersaing bersama Honda dan HRC untuk 2 musim ke depan. Sebelumnya tujuan saya bisa tetap melanjutkan kerja sama ini dan sekarang saya bisa meraihnya, ujar Mir dalam rilis HRC seperti dilansir dari Crash.